Halo semuanya, perkenalkan saya Sisko. Saya seorang mahasiswa IMAVI dan sekaligus mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan busana liturgi yang dipakai oleh uskup di kepalanya, yakni sebuah mitra. Mitra bukan dalam artian teman atau rekan bekerja, tapi pada hal ini mitra digunakan oleh uskup sebagai busana liturgi yang biasa kita lihat saat misa Krisma atau dalam misa-misa lainnya yang memerlukan seremonial tertentu di mana uskup bisa hadir di sana. Lalu kita akan membahas lebih lanjut apa itu mitra, sejarah perkembangannya, lalu juga apa saja yang menjadi motif dari mitra tersebut dan jenis-jenis lainnya. Lalu kita juga akan membahas maknanya apa. Baik, sekarang kita masuk pada sejarah mitra itu sendiri. Mitra sebenarnya bukanlah pakaian liturgi atau pakaian misa yang pada hari-hari ini kita melihat bahwa uskup selalu di saat misa-misa seremonial atau misa-misa tertentu beliau menggunakan mitranya. Namun pada awalnya sebenarnya mitra berasal dari bahasa Yunani, yakni adalah kamelaukum yang berarti adalah ikat tali. Pada awal abad 8, mitra sebenarnya adalah topi biasa yang berbentuk kerucut yang dipakai paus di Roma saat prosesi di luar ruangan, yakni adalah sebagai tanda kehormatan. Jadi awalnya ini lebih ke simbol martabat dan bukannya liturgi. Lalu berlanjut pada tahun 1049. Di tahun 1049, Paus Leo ke-9 pertama kali mencatatnya secara resmi dan beliau memberikan hak pakai mitra kepada uskup Trier. Dan ini menandai bahwa mitra mulai diakui sebagai tanda kehormatan bagi uskup. Lalu pada abad ke-12, penggunanya menyebar sangat cepat. Sekitar tahun 1150, hampir semua uskup di gereja barat sudah wajib mengenakan mitra. Pada masa ini juga bentuknya berkembang menjadi bentuk yang runcing dua atau biasa disebut dengan bikuspid yang kita kenal sampai sekarang ini. Nah, kita sekarang masuk pada makna simbolisnya. Mengapa bentuknya mungkin tidak umum ya, dan mungkin beberapa orang di luar sana yang bukan orang Katolik menganggap ini lucu gitu atau mungkin aneh, tapi di gereja Katolik mempunyai makna tersendiri. Nah, sekarang kita memahami untuk kornua atau bentuk runcing dua ujung yang berada di kepala uskup, yakni mitranya itu sendiri. Dua ujung yang tegak itu disebut kornua, yaitu melambangkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Mitra mengingatkan uskup bahwa tugasnya adalah mengajarkan seluruh sabda Allah. Jadi dia menjaga dan mengajarkan dengan baik bagaimana iman warisan para rasul itu boleh dipahami oleh seluruh umat melalui sabda yang keluar dari mulutnya. Ada juga yang menafsirkan kornua sebagai lidah api Roh Kudus saat Pentakosta yang memberi uskup kuasa untuk memimpin. Lalu kalau kita lihat ke belakang, bagian ke belakang dari sebuah mitra, kita akan melihat makna dua tali, yakni infulae. Dua pita di belakang disebut infulae. Dulu mungkin untuk menahan mitra agar tidak jatuh, tapi secara spiritual ia melambangkan semangat dan surat dari hukum Tuhan serta ikatan kasih uskup pada Kristus. Lalu, sebenarnya mitra juga merupakan tanda eksklusivitas paus, yakni yang juga akhirnya dipakai oleh semua uskup. Nah, mitra adalah simbol otoritas kerasulan. Ini adalah mahkota spiritual yang menegaskan uskup adalah pemimpin tertinggi dan gembala di keuskupannya. Itu sebabnya hanya jabatan uskup yang secara hakiki memakainya. Lalu kita masuk pada jenis dan aturan pakai dalam misa. Mitra ternyata ada level-levelnya, tergantung kapan misa itu dirayakan. Pada poin pertama bisa disebut ada namanya mitra pretiosa, yakni paling mewah. Biasanya pakai emas atau permata, jadi motif-motifnya diwarnai dengan warna emas atau permata. Dan ini dipakai pada hari raya besar seperti Natal atau Paskah. Dan kita bisa melihatnya langsung di paus kita yang sekarang dekat-dekat ini akan merayakan Natal juga ya.
Lalu ada mitra Arupirigiata, yakni adalah bahannya dari sutra atau emas, tapi tanpa perhiasan. Nah, biasanya ini digunakan untuk misa minggu biasa atau pesta yang lebih sederhana. Lalu ada mitra simplex, yakni paling polos, hanya dari kain linen putih. Ini dipakai pada saat misa arwah atau misa masa tobat. Ya, bisa biasa digunakan pada masa prapaskah juga. Lalu untuk aturan pakai kuncinya, uskup memakai mitra saat mengajar atau homili, lalu saat duduk dan saat prosesi perarakan masuk ataupun keluar. Nah, kapan lalu uskup melepaskan itu? Nah, uskup wajib melepaskan mitra sebagai tanda kehormat mutlak ketika berdoa dan terutama saat konsekrasi ekaristi. Karena di momen itu fokusnya sepenuhnya pada Kristus, bukan otoritas uskup. Jadi Kristuslah sendiri yang hadir pada saat konsekrasi. Jadi, mitra uskup adalah pengingat visual yang kuat akan tugas uskup untuk mewartakan sabda dan memimpin gereja dengan kuasa Roh Kudus. Dengan memakai mitra, kita semakin menghargai kekayaan detail dalam liturgi kita. Dan dengan melihat mitra yang dipakai oleh uskup, itu sebenarnya setara dengan apa yang dipakai oleh uskup dalam cincinnya, lalu tongkatnya, sebagai otoritas seorang gembala yang tertinggi, yakni pengganti para rasul itu sendiri di keuskupan yang dia duduki, yang dia emban tugasnya, dan ia gembalai sendiri sebagai seorang rasul yang merupakan wakil Kristus di dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan memberkati.